Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan memindahkan anakan ikan cupang ke dalam botol air mineral bekas. Jadi saya ada beberapa anakan ikan cupang yang sudah dewasa ya, belum sempat saya pindahkan karena ya ada kesibukan dan tempatnya belum ada. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada tempat. Jadi kemarin alhamdulillah ada yang mampir ke farm saya dan membeli lumayan banyak lah ikan cupang saya. Jadi banyak space yang kosong, ketambah juga saya sudah ada beberapa lah, kemarin beli lagi botol air mineral bekasnya. Jadi sekarang saya mau pindahkan ya, karena sayang kalau udah dipindahkan nanti usia cupang sudah dewasa malah nanti saya rusak di dalam lupukan karena bertarung dengan saudaranya ya, dengan temannya salah satu lupukan karena sudah dewasa. Jadi nanti kita pindahkan si anakan ikan cupang ini. Ada 3 jenis anakan ikan cupang yang akan saya pindahkan. Yang pertama adalah anakan ikan koi galaksi, dan yang kedua adalah cupang frontal sama blurim ya, jadi crossbreedan, dan yang ketiga juga crossbreedan juga, white platinum dengan super red. Jadi ketiga burayak ini atau anakan cupang ini sudah besar sekarang ya, usianya malah sudah di atas 3 bulanan teman-teman. Jadi saya kalau mau dipindah nanti akan saya pindahkan ke dalam botol air mineral bekas. Jadi lumayan banyak lah, masih ada sisa-sisa yang belum saya pindahkan ke dalam botol air mineral. Kalau yang blue rim sama frontal emang belum saya pindahkan ya, hanya kemarin saya angkat bejantannya saja dan yang sisa tinggal betina, tapi lumayan lah nanti saya pindah ke botol. Kalau enggak nanti takutnya rusak teman-teman kalau satu lupukan ya, jadi akan saya pindahkan. Nah yang kedua, kalau yang koi galaksi emang ya kemarin belum ada tempat, jadi sempat saya sortir yang sudah full block atau udah ada warna saya angkut. Nah ini tinggal sisa yang selo-selonya saja teman-teman. Jadi ya karena belum ada tempat aja sih kemarin, jadi belum saya pindah. Kalau sekarang dulu udah ada tempat, jadi nanti akan saya pindahkan. Jadi yang pertama tadi adalah frontal X white blue rim, yang kedua white platinum X super red ya, yang ketiga adalah koi galaksi. Jadi ketiga anakan cupang ini akan saya pindahkan ke dalam botol. Nah seperti biasa teman-teman, sebelum memindahkan burayak atau anakan ikan cupang, terlebih dahulu teman-teman endapkan air agar suhu airnya nanti stabil. Jadi saat cupang dipindah ke dalam tempat yang baru itu tidak kaget ya, karena airnya sudah diendapkan dan suhu airnya sudah stabil ya, istilah pH dan suhunya sudah stabil. Jadi nanti si cupang tidak kaget teman-teman. Nah jadi seperti itu, nanti akan kita pindahkan burayaknya ke dalam botol air mineral bekas. Saya sudah menyiapkannya air dan juga tempat si cupang ini atau tempat air mineral bekas ya, botol air mineral bekas sudah saya siapkan, nanti tinggal kita pindahkan. Nah nanti kita pindahkan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita lihat dulu si anakan cupangnya akan kita pindahkan, nanti baru kita pindahkan satu persatu. Jadi ada lumayan banyak lah, jadi sudah saya siapkan juga botol dan airnya yang sudah saya endapkan. Kita langsung saja lihat dulu yuk ya, kita lihat si anakan ikan cupangnya. Nah, ini yang pertama teman-teman, ini adalah anakan frontal X blue rim ya. Jadi saya menggunakan jantannya blue rim dan betinanya menggunakan frontal. Ini benaknya ada berapa ekor, lumayan saya pindahkan ya. Nah nanti ini kan kita pindahkan ke botol air mineral bekas. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua teman-teman, ini adalah hasil kawin silang dari super red X white platinum. Nah jadinya seperti ini teman-teman, jadi ekornya berwarna hijau ya teman-teman, dan di badannya masih berwarna putih atau selo. Ada 2 lupukan teman-teman. Nah ini yang di sini saya pindahkan di botol di toples ya. Jadi ini masih satu indukan ya teman-teman, cuman saya pindahkan karena kemarin beda warna. Ini tadinya warnanya merah, tapi sekarang juga jadi putih ya teman-teman. Jadi warnanya mutasi lagi. Dan ini untuk yang di ember. Jadi tadinya satu. Nah jadi yang di toples ini sama yang di ember itu tadinya sama ya teman-teman, satu lupukan dan satu indukan. Cuma karena yang di toples ini, nah ini tadinya warnanya merah teman-teman, jadinya saya angkut, saya pindahkan ke dalam toples, tapi ternyata dia mutasi juga teman-teman, jadi warna putih. Nah, ini betina teman-teman.
perutnya sudah full egg ya, atau full telur, sudah saatnya kita breeding. Nah ini untuk yang di dalam ember emang dari dulu dia warna seperti ini teman-teman. Ini untuk media tempatnya sudah saya sediakan, lumayan banyak ya, ada lagi di belakang juga masih ada, jadi lumayan banyak tempat kosong untuk si ikan cupang ini. Nah teman-teman, jadi ini botolnya sudah kita siapkan, kurang lebih ada 20-an botol ya, lebih kayaknya 20 lebih. Jadi sudah kita siapkan untuk pemindahan burayak ikan cupang. Nah sebelum kita gunakan, karena ini kan sudah pernah terpakai ya teman-teman, jadi kita bersihkan terlebih dahulu si botol ini sebelum kita gunakan untuk memindah anakan ikan cupang. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang tersisa di dalam botol. Oke, kita langsung bersihkan dulu ya teman-teman botolnya. Bersihkan menggunakan air biasa aja teman-teman. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan semua botol agar luarnya bersih ya teman-teman. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk memindahkan anakan ikan cupang.
botolnya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, tinggal kita tuangkan air ke dalam botol air mineral bekas ini. Setelah kita isi, baru kita pindahkan si anakan ikan cupang ke dalam botol air mineral bekas ini. Oke, sekarang kita isi air dulu ya teman-teman. Tinggal kita isi botol air mineral bekas ini. Kita isi secukupnya saja teman-teman, jangan terlalu banyak airnya. Mungkin kira-kira setengah botol saja lah, segini kita isi setengahnya saja teman-teman. Nah, kurang lebih segini aja sudah cukup, jadi jangan terlalu banyak. Kita isi semua.
Oke, sudah kita isi semua ya teman-teman. Botolnya menggunakan air yang sudah kita endapkan. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita pindahkan anakan ikan cupang ke dalam botol air mineral bekas. Jadi sebelum kita pindahkan, seperti yang tadi saya bilang, jadi pertama kita bersihkan terlebih dahulu botol air mineral bekasnya, dan yang kedua tinggal kita isi menggunakan air yang sudah kita endapkan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung air yang baru kita gunakan langsung untuk memindah anakan ikan cupang. Jadi saya sarankan endapkan terlebih dahulu si air ini selama 2 hari agar pH air dan suhu airnya itu stabil. Jadi agar nanti si anakan ikan cupang itu tidak kaget ya teman-teman, karena pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, jadi suhu airnya itu sudah hampir sama dengan tempat sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi endapkan terlebih dahulu air selama 2 hari. Nah, setelah kita isi semua botol, langsung saja kita pindahkan si anakan ikan cupang ke dalam botol air mineral bekas ini. Oke, kita ambil dulu teman-teman untuk anakan ikan cupangnya. Jadi saya mau ambil dulu ya anakan ikan cupangnya. Nah, udah kita siapkan semua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pindahkan teman-teman ikannya ke dalam botol air mineral bekas. Pertama, nah ini untuk yang blue rim ya, blue rim crossbreed dengan crown tail atau straight. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor teman-teman. Alhamdulillah 8. Ada juga kemarin ada yang sudah kita ambil ya pejantannya, ada 2 ekor, lumayan alhamdulillah.
Oke, yang di sini sudah kita pindahkan semua teman-teman. Tinggal kita pindahkan yang ada kita bersihkan dulu biar bisa buat tempat lagi teman, buat pembesaran atau tempat breeding ya. Nah, kita pisahkan dulu, jadi kita kelompokkan per jenisnya agar nanti kita bisa memantau perkembangannya seperti apa untuk si anakan cupang ini. Nah, ini yang 4 ekor untuk si blue rib, untuk super red sama white platinum teman-teman. Dan yang ini untuk frontal ya, frontal X blue rim. Nah, ini hasil anakannya. 8 ekor yang tersisa, tinggal 8 ekor lagi. Nanti tinggal kita kelompokkan dengan teman-teman yang sudah kita angkut pertama kali. Oke, kita pindah dulu. Saya mau angkut yang ada di sini ya teman-teman. Oke, sudah semua teman-teman. Ini sudah saya pindahkan ke sini semua, tinggal kita pindah ke dalam botol. Satu. Cukup lumayan ya teman-teman. Masih ada apa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Masih ada 13 ekor yang belum kita pindahkan. Masih lumayan lah ya. Saya cek dulu, takutnya masih ada yang tertinggal. Oke, ya sudah aman teman-teman. Jadi masih tersisa 13 ekor untuk anakan koi galaksinya. Ini yang selo ya teman-teman. Jadi ini untuk varian yang selo masih ada 13 ekor. Ini seperti Nemo teman-teman, dia keluar warna orange di bagian tubuhnya. Bentuknya jantan.
karena dilihat dari siripnya lumayan panjang teman-teman, badannya ramping, dan di bagian sirip, bawah sirip itu tidak ada bintik putihnya. Berarti ini jantan teman-teman. Ini masih ada 13. Sekarang tinggal kita kelompokkan untuk ikan cupangnya. Jadi kita akan pindahkan ke tempat di dalam kamar, tapi kita kelompokkan antara koi galaksi dan blue rim dan white platinum. Jadi akan kita kelompokkan jadi agar kita lebih enak untuk memantaunya. Yang mau menyiapkan tempatnya dulu ya teman-teman. Sekarang kita ke kamar dulu untuk mempersiapkan tempat. Oke, kita sudah dalam rak penyimpanan ya. Jadi nanti akan saya kelompokkan antara blue rim yang crossbreed dengan apa namanya, white platinum, dan blue rim yang saya crossbreed dengan frontal, dan super red sama white platinum. Jadi nanti akan saya kelompokkan ya teman-teman. Nah, ini ada halmoon satu, cuman warnanya seperti white platinum ya, bentukannya jadi seperti halmoon. Ini juga masih satu indukan, jadi akan saya kelompokkan. Oke, kita kelompokkan dulu teman-teman biar lebih enak dilihat. Oke, jadi saya akan mengkelompokkan ikan ini agar terlihat lebih rapih dan kita bisa lebih mudah dalam mengamatinya teman-teman. Jadi saya akan pindahkan dulu, saya atur tempatnya. Nah, ini yang di sebelah sini. Nah, ini adalah frontal X blue rim ya teman-teman. Jadi saya kelompokkan di sini. Yang di belakangnya adalah halmoon semua full, halmoon biasa sendolan. Ini juga ada tempatnya kosong. Kita pindahkan dulu ya, kita kelompokkan agar lebih enak dalam memantaunya teman-teman. Ini untuk blue rim, ini koi galaksi, ada 13 ekoran. Bisa taruh di sini dulu teman-teman. Untuk yang jenis koi galaksi ini untuk baseballnya. Ini halmoon, saya taruh belakang dulu. Ini white platinum, ini saya kelompokkan di sini ya teman-teman. Ini untuk white platinum semua. Kita kelompokkan agar lebih mudah dalam memantaunya teman-teman. Oh, kita taruh sini semua. Ini turun semua udah aman. Oke, nah, sekarang saya mau ngambil dulu ikannya, akan saya taruh terkelompok di sini teman-teman. Dia ada space kosong ya. Nanti ini untuk white platinum sama super red. Nanti sebelah sini mungkin blue rimnya, dan sini koi galaksinya. Nanti akan saya kelompokkan per jenis ya. Saya akan ambil dulu ya teman-teman. Oke, ini ikan yang pertama adalah anakan dari super red X white platinum. Saya taruh di sini ya teman-teman, sesuai kelompoknya. Jadi akan saya taruh per kelompok.
Oke, lanjut lagi. Ini yang kedua adalah Blue Rim X frontal. Kita taruh di sini dulu. Jadi masih ada sekitar 8 ekor plus yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah koi galaksi. Jadi yang awal-awal saya ambil itu adalah koi galaksi. Nah, ini untuk pejantannya, pejantan Blue Rim X White Platinum, Blue Rim X frontal ya. Ini pejantannya ada 2 ekor. Sebenarnya jadi 3 ekor, cuman yang satu kemarin nggak tahu kemana, cuman hilang ya teman-teman. Saya juga nggak tahu, atau hilang dari botol. Pas saya ngasih makan itu udah nggak ada. Ini sudah membuat sarang teman-teman. Nah, ini juga super red Blue Rim X White frontal ya. Cuman jadinya setengah-setengah badannya untuk warnanya. Ya teman-teman lihat. Jadi di depan putih, di belakangnya biru ya. Ini juga unik warnanya. Oke, kita tinggal ambil yang anakan dari koi galaksi teman-teman. Pindahkan per kelompok, jadi nanti akan lebih mudah dalam mengamati perkembangan si anakan ikan cupang ini teman-teman. Oke, jadi sudah saya kelompokkan antara jadi sudah saya kelompokkan ya antara anakan dari Super White X White Platinum, dan yang ini adalah Blue Rim dengan frontal, dan sebelah sini adalah koi galaksi. Nah, yang paling ujung adalah koi galaksi. Jadi saya tujuan saya bikin per kelompok seperti ini agar nanti kita mudah dalam mengamati perkembangan si anakan ikan cupang ini. Jadi ketika kita akan breeding lagi, kita sudah tidak perlu mencari lagi karena semua sudah saya pisah seperti ini. Jadi tinggal kita pilih saja untuk calon indukan berikutnya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya yang saya crossbreed antara Blue Rim dengan White frontal, jadi ini hasil anakannya, ini yang generasi pertama ya. Dan alhamdulillah sudah jadi lagi menetas, itu masih dalam lubang, masih kecil-kecil, baru usia sekitar seminggu lah. Jadi baru menetas kemarin seminggu yang lalu. Alhamdulillah sudah punya generasi yang keduanya. Jadi saya menggunakan pejantan dari anakan kawin silang antara Blue Rim dan frontal, dan untuk betinanya saya menggunakan Blue Rim. Jadi sudah saya upload juga di YouTube saya. Waktu saya breeding 5 pasang cupang. Jadi di situ salah satunya adalah kawin silang kedua dari Blue Rim dan frontal. Jadi mudah-mudahan nanti untuk warna dan jenis dan bentukan siripnya sudah sempurna ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama ini hanya jadi 1 ekor, ini nggak terlalu jelas ya. Jadi hanya jadi 1 ekor yang ngerim Blue Rim. Jadi Blue Rim hanya 1 ekor dan jadinya adalah betina teman-teman. Ini untuk betinanya, dan jantannya kebanyakan jadinya warna biru terang, jadi tidak ada rimnya sama sekali teman-teman. Mana tadi bejantannya? Nah, ini dia.
Ini untuk pejantannya memang kurang jelas ya teman-teman. Jadi ini untuk pejantannya hanya jadi 3 ekor, cuman yang satu kemarin ada hilang aja, juga nggak tahu hilang kemana. Jadi tahu-tahu hilang aja dalam botol, mungkin ada yang ambil ya, mungkin kalau nggak tikus ya anak-anak mungkin ada yang ambil. Soalnya kamar juga nggak pernah dikunci ya. Jadi ini jadi 3 ekor untuk pejantannya, dan sisanya adalah betina teman-teman. Jadi ini untuk generasi pertama adalah alhamdulillah, generasi kedua sudah jadi. Nah, harapan saya nanti di generasi yang kedua untuk warna dan jenis siripnya sudah mendekati sempurna, bahkan mungkin syukur-syukur sudah bisa sempurna ya teman-teman, jadi frontal blue rim. Nah, jadi saya kelompokkan seperti ini agar lebih mudah nanti untuk crossbreednya lagi. Jadi tinggal mengambil lilipan dari sini. Nah, ini yang ketiga ada koi galaksi. Koi galaksi ini juga cuman tinggal sisa yang selonya aja teman-teman. Jadi yang pertama itu yang sudah mutasi atau full color sudah saya pindahin terlebih dahulu. Saya pindah ke tempat botol di usia 3 bulan kalau nggak salah. Jadi yang sudah mulai keluar warna saya ambil, langsung saya pisahin dalam botol. Nah, ini untuk sisa-sisanya tinggal ada yang selo dan gasgel. Jadi untuk yang full color atau full block sudah saya angkut, dan alhamdulillah sudah banyak yang terjual ya teman-teman, alhamdulillah sekali. Jadi ini tinggal sisa-sisa dari induk anakan koi galaksinya. Nah, kalau yang ini super red X white platinum, jadi lumayan banyak sih, cuman kebanyakan jadinya selo ya teman-teman. Jadi nggak white platinum, nggak super red, jadi jadinya hampir semua selo. Cuman ada berapa ekor belum saya dua atau ya yang itu jadi merah ini seperti ini contohnya. Nah, ini jadi merah agak pro akhirnya teman-teman. Nah, belum sempat saya ganti, itu saya baru baru endapin air lagi, baru sempat endapin air lagi, jadi ini belum saya ganti. Nah, ini untuk penampakan ikannya, ini betina, jadinya adalah seperti ini merah, cuman di bagian siripnya sangat mengkilap seperti white platinum teman-teman. Alhamdulillah sekali ya, jadi ada 2 ekor. Dan yang tadi di awal video saya bilang, yang saya pisahin di dalam toples 2 ekor itu awalnya pun seperti ini teman-teman, warnanya merah, cuman karena ada proses mutasi lagi, dia bermutasi menjadi warna selo. Dan seperti itu. Nah, ini saya mau selesaikan dulu ya teman-teman, masih ada beberapa ekor lagi yang belum saya pindahin ke sini, jadi mau saya pindah dulu. Masih tersisa 6 ekor lagi yang belum saya masukkan. Alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, buat teman-teman yang mau beli ikan di farm saya untuk di area Kebumen, tinggal main aja ke farm saya ya. Letaknya di daerah Jatimulyo Petanahan. Jadi teman-teman bisa langsung main ke sini ke farm saya di Jatimulyo. Alamatnya adalah Jatimulyo, Kecamatan Petanahan. Jadi teman-teman bisa langsung farm saya dan memilih ikan sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi di farm saya sih kebanyakan yang sekarang tersedia ada koi galaksi, terus half moon, dan yang ketiga ya ini produk yang baru saya bikin, yaitu frontal X blue rim. Hanya saja belum sempurna untuk blue rim frontalnya, ini masih tahap pemijahan lagi. Jadi ini masih tahap crossbreed di generasi kedua. Alhamdulillah sudah banyak juga yang menetas. Nanti juga saya update terus untuk perkembangannya. Jadi kemarin saya breeding 5 pasang, hanya jadi 1 pasang aja teman-teman, suhu miris. Jadi kemarin ada yang bertelur itu 2 pasang, dan yang 1 pasangnya itu habis dimakan mungkin sama pejantannya, dan yang 1 menetas. Dan selang beberapa hari ada yang bertelur lagi alhamdulillahnya. Tapi di waktu sudah saatnya menetas, saya 2 hari saya cek lagi itu sudah hilang telurnya, jadi sudah dimakan sama si pejantan. Nah, itu dia resikonya saat kita breeding ikan cupang, kadang seperti itu ya. Jadi harapannya kita bisa dapat banyak anakan ikan cupang, tapi dalam breedingnya pun kita susah untuk penetasannya. Jadi tidak semua ikan itu bisa merawat telur dan sampai dia menetas. Jadi kebanyakan seperti itu teman-teman untuk pejantan.
ketika kita mengambil betina, kalau si bejantannya itu benar-benar agresif, dia merasa terganggu, akhirnya nanti telurnya akan dimakan. Cuma kalau kita nggak ngambil si betina, telur juga akan hancur juga teman-teman, karena si bejantan akan terus mengusik si betina ya. Kalau terus-terusan seperti itu, si bejantan merasa terganggu juga, dan akhirnya dia juga akan memakan telurnya sendiri. Makanya kita juga bingung di situ. Cuma alhamdulillah kemarin yang saya harapkan yaitu blue rim sama frontelnya, alhamdulillah jadi teman-teman. Dan alhamdulillah lagi banyak sekali menetasnya, mudah-mudahan bisa sampai nanti besar semua. Jadi alhamdulillah kalau sampai besar itu alhamdulillah sekali, karena banyak sekali teman-teman, mungkin ada kurang lebih 100-an ekor lah kalau sampai besar semua ya. Mudah-mudahan sih sampai besar semua nanti. Jadi agar ikan di farm saya semakin banyak lagi. Nah, itu info buat teman-teman yang mau beli, tinggal main aja ke farm saya untuk di area Kebumen. Letaknya ada di Jatimulyo Grand Village. Jadi ada Gapura Jatimulyo Grand Village, rumah saya itu sebelah selatannya persis, atau bisa juga dicari di Google Maps yaitu DNA Sel Masum, seperti yang saya berikan di lokasi saat saya upload video. Jadi disitulah rumah farm saya ya. Jadi untuk harga juga bisa japri nanti saya, mungkin kalau ada teman-teman yang nanya, Facebook saya adalah Fajar Aditya Medianto, dan nanti bisa teman-teman bisa main sendiri ke sini untuk melihat-lihat. Untuk harga bersahabat lah, masih terjangkau lah intinya. Saya nggak matok harga mahal, karena ya isinya kalau teman-teman mau belajar bisa beli ikan di saya, nanti sekalian sharing dengan saya juga bisa. Jadi kita sama-sama berjalan atau bergerak untuk memajukan ikan cupang yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Kebumen ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, nanti harapan saya semuanya ini nanti bisa dikembangkan lagi untuk jadi warna-warna yang saya inginkan. Jadi ini saya crossbreed agar itu kan tujuannya untuk menemukan indukan baru ya teman-teman. Jadi seperti itu, dengan harapan saya bisa mendapatkan jenis baru dari ikan cupang atau warna baru. Nah, ini yang ada project di saya adalah crossbreedan antara blue rim sama frontel, dan yang kedua ada white platinum sama super red. Jadi ini ada dua jenis yang akan saya kembangkan lagi. Cuman yang ini juga susah, kemarin saya sudah breeding dua kali, alhamdulillah telurnya dimakan terus sama si bejantannya. Mungkin nanti saya cari bejantannya lagi, akan saya crossbreed lagi teman-teman. Jadi kemarin itu gagal ya crossbreed pertama, telurnya dimakan, dan saya coba lagi di crossbreed yang kedua, gagal lagi teman-teman. Jadi kalau ini saya masih tahap di inbreed ya, jadi masih satu indukan, istilahnya inbreed. Saya hanya meneruskan saja. Nah, itu indukan jantannya masih belum bisa diandalkan, jadi masih memakan telurnya sendiri. Saya sudah dua kali breeding, alhamdulillah ya belum rezekinya mungkin ya, jadi masih telurnya dimakan oleh si pejantan. Jadi nggak masalah, nanti saya cari pejantannya lagi dan saya akan meneruskan lagi, karena ini project saya juga untuk menemukan warna baru di dunia ikan cupang. Ya iseng-iseng lah, kalau sampai ada yang berhasil kan alhamdulillah ikan kita bisa terangkat teman-teman. Jadi ikan di daerah Kebumen ini mudah-mudahan bisa terus maju dan berkembang ya teman-teman. Ya, harapan saya seperti itu. Kalau untuk yang koi galaksi sih hanya saya main crossbreed juga kemarin. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau yang koi galaksi ini tinggal sisa yang shallow ya. Jadi yang full block sudah saya angkut pertama, ada di belakang rumah, saya gantung di tembok. Karena alhamdulillah jadinya lumayan banyak ya teman-teman untuk koi galaksinya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi kemarin hasil breeding pertama saya yang paling banyak hasilnya adalah ini kalbun sama koi galaksi. Jadi alhamdulillah persentase anakannya yang jadi cupang itu lumayan banyak ketimbang yang lainnya. Jadi kemarin yang blue rim pun itu yang ada di sebelah sana, teman-teman bisa lihat yang di rak itu semua blue rim. Nah itu tinggal jadi sedikit teman-teman, jadi karena waktu beranaknya itu kena white spot atau jamur, jadi banyak yang mati, akhirnya jadinya cuma sedikit ya. Tapi alhamdulillahnya masih banyak yang ketolong. Nah, cepat-cepat saya tangani, saya gunakan obat biru dan garam ikan, jadi seperti yang video pernah saya bagikan dulu. Mohon maaf sambil merokok dulu teman-teman. Nah jadi
untuk teman-teman semua yang baru mulai breeding ikan cupang, jadi jangan pernah menyerah ya teman. Bahkan saya saja breeding kali ini, bayangkan aja 5 pasang cupang saya breeding cuman jadi 1 ekor teman-teman, 1 pasang yang menetas. Jadi yang 4 pasang gagal semua, ada yang nggak bertelur, ada yang sudah bertelur dimakan sama bejantannya. Jadi memang bervariasi ya teman-teman, banyak tantangan dalam bermain ikan cupang. Itu pun saya belum bisa mengatasinya, kenapa si pejantan bisa memakan telurnya sendiri, itu saya belum tahu. Nah kalau yang saya alami, yang menurut saya sih karena dia terganggu ya, jadi dia memakan telurnya sendiri. Waktu kita mengambil si betinanya, jadi mungkin dia merasa terganggu, alhasil si pejantan memakan telurnya sendiri teman-teman. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya. Jadi untuk tepatnya kenapanya saya juga belum tahu, kenapa si pejantan bisa memakan telurnya sendiri. Karena salah satu faktornya yang bisa menyebabkan pejantan memakan adalah faktor stres atau terganggunya itu. Jadi ketika si pejantan merasa terganggu, dia akan memakan telurnya sendiri. Jadi itu sudah memang sifat alami dari ikan cupang ya. Nah untuk indukan yang ini nih, fluorin sama krontel, ini juga yang jadi yang betinanya memakai krontel, pejantannya memakai fluorin, dan kebalikannya yang betinanya memakai fluorin, pejantannya krontel, itu nggak jadi, sama kendalanya dimakan sama pejantannya. Jadi malah waktu itu dia sudah menetas teman-teman, sudah menetas. Saya sudah melihat, sudah saya videokan juga videonya yang waktu itu, alhamdulillah jadi banyak kalau saya judulnya. Nah waktu saya video itu misalnya hari ini saya rekam ya, saya syuting, besok harinya waktu saya lihat itu burayak sudah habis semua teman-teman. Jadi memang banyak rintangannya lah dalam kita bermain ikan cupang ya. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan, hanya breeding, menetas, kita beri makan menjadi cupang gitu. Itu nggak semudah itu, masih banyak tantangan harus kita lewati. Jadi salah satunya faktor dari indukannya sendiri. Nah itu kemarin salah satu faktornya yang mengganggu itu. Jadi si pejantan memakan telurnya sendiri. Nah waktu musim kemarau kemarin, mungkin karena suhunya terlalu dingin ya, saya breeding 5 pasang sama, dan itu malah zonk sama sekali teman-teman. Jadi nggak ada yang jadi sama sekali. Ada yang menetas cuma 1 pasang sama, cuman di waktu 4 harinya itu, waktu saya mau mengasih makan itu tinggal sedikit, dan tiap hari itu berkurang dan akhirnya habis semua, mati untuk burayaknya ya. Itu memang benar-benar susah teman-teman. Untuk kita bermain ikan cupang itu nggak semudah itu, banyak tantangan harus kita lewati lah, istilahnya begitu. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya di kolom komentar, dan nanti saya jawab langsung. Karena ya kemarin ada kesibukan, saya ngurusin usaha chicken saya ya, jadi saya nggak upload sebenarnya hampir seminggu. Kalau sekarang seminggu saya nggak upload karena ya dari kesibukan itu. Saya fokus dulu di usaha saya, juga usaha sampingan ya istilahnya. Di samping berjualan saya juga konten, jadi hingga nanti seperti itu yang akan berjalan. Untuk kemarin memang saya fokus dulu di chicken ya, jadi saya konten cupang saya ini dulu tunda ya. Jadi kemarin seminggu, hampir seminggu, bahkan seminggu lebih kalau nggak salah, itu saya nggak konten ya, karena kendalanya itu tadi teman-teman. Nah, mungkin sekali lagi saya ingin mengingatkan buat teman-teman, kalau yang ingin beli ikan cupang di farm saya, bisa langsung main ke farm saya di Jatimulyo ya, Jatimulyo Kecamatan Petanahan. Jadi bisa langsung mampir ke sini. Kalau enggak inbox di Facebook saya juga nggak apa-apa ya, bisa. Nanti Facebooknya saya taruh di deskripsi lah, nama Facebook saya. Jadi kalau teman mau inbox bisa langsung di inbox aja kalau mau beli ya, bisa tanya-tanya soal harga. Kalau harga nanti kita bisa diatur di belakang lah, harganya masih terjangkau. Saya nggak pernah jual ikan terlalu mahal, masih sangat terjangkau lah. Karena harapan saya ini breeding ikan cupang ini agar nantinya si ikan cupang ini bakal ramai di Kebumen gitu. Jadi biar ramai lagi ikan cupang, dan mudah-mudahan gitu ya banyak breeder yang mempunyai gen baru. Jadi gen baru asli dari Kebumen. Nah itu yang saya harapkan. Jadi biar nanti kedepannya ikan hias di Kebumen itu agak naik harganya ya, karena kita sudah mempunyai ikan cetakan hasil dari farm kita sendiri. Seperti yang saya sedang lakukan, contohnya ini krontel burim saya juga baru mencetak ini, dan ini white platinum sama koi super red, ini juga project saya. Jadi ada 2 ekor. Kalau yang halfmoon sama koi mah istilahnya iseng-iseng lah,
udah pasti jadinya album koi, kalau itu mau udah banyak ya teman di pasaran album koi. Cuman saya juga pengennya nyetak dari hasil farm saya sendiri gitu teman. Cuman ya belum ada yang jadi. Kemarin udah ada yang bertelur, telurnya dimakan sama indukannya. Ini saya belum punya lagi. Kalau betina saya punya banyak sekali, mungkin dari pejantannya saya belum dapat ya. Untuk saya mau nyari lagi, ada apa indukan lagi ya teman-teman. Jadi kemarin itu udah ada yang menetas ya, si cupangnya udah menetas waktu sama-sama yang ini, yang Buraya Lurim sama koi galaksi, Lurim sama apa namanya frontal ya, itu sama menetasnya. Cuman di hari waktu saya mau ngasih makan itu sudah habis. Jadi mungkin dia terganggu ya, waktu saya mau melihat sudah menetas apa belum, dia terganggu, mungkin langsung dimakan semua burayanya habis. Nah itu dia kendalanya kita bermain ikan cupang seperti itu. Makanya kalau saya mau ke konten, misalnya si ikan ini mau saya konten, nah itu pasti pejantannya akan saya ambil. Jadi daripada meresiko nanti dimakan semua si burayaknya atau telurnya, lebih baik saya angkut setelah si telur ini menetas ya, biasanya di usia 4 hari. Jadi ketika saya sudah melihat ada telur, saya ambil betina, saya diamkan sampai 4 hari. Nah kurang lebih 4 hari biasanya sudah menetas. Jangan cupang menetas biasanya dalam waktu 2 hari ya biasanya. Jadi di hari keempat itu biasanya sudah menetas, cuman belum mulai makan. Jadi mulai makan itu cupang di usia 4 hari setelah menetas. Jadi misalnya hari ini bertelur, 2 hari kemudian menetas, nah itu dihitung 1 hari. Jadi hari ini misalnya hari ini menetas, berarti 4 hari ke depan itu baru mulai makan. Kalau saya begitu teman-teman, jadi mulai memberi makan si burayak di usia 4 hari setelah menetas. Jadi di hari keempat itu si cupang atau burayak ini sudah mulai belajar makan sendiri. Kalau di usia 1-3 hari biasanya dia masih punya makanan cadangan ya. Kalau telur di dalam perutnya biasanya masih punya. Jadi saya memberi makannya itu di usia 4 hari setelah si burayak ini menetas. Biasanya seperti itu teman-teman. Nanti juga saya mau memberi makan si burayak ini ya, burayak lurim sama koi galaksinya akan saya kasih makan. Alhamdulillah kemarin jadi banyak ya, nanti kita kasih makan bareng-bareng ya teman-teman. Seperti biasa saya memberi makannya menggunakan artemia. Jadi untuk burayak saya gunakan pakan artemia. Nah artemia kita menetaskan sendiri ya. Ini juga sekarang saya memberi makan ikan-ikan saya ini. Kalau yang sudah dewasa ini saya memberi makannya, kalau nggak butuh air, yaitu daging sutra. Nah mungkin kali ini saya memberi makannya dengan daging sutra, dan sebagian nanti ada yang saya beri makan butuh air ya teman-teman. Saya mau nyiapkan makan dulu untuk si cupang ini. Jadi seperti biasa saya menggunakan media botol untuk pemberian pakan si cupang agar lebih cepat ya teman-teman. Saya mau menyiapkan makan dulu. Ini dia makannya, sekarang kita langsung tuangkan aja teman-teman. Jadi cukup sedikit saja untuk memberi makan ikan cupangnya, jangan terlalu banyak.
lebih seperti itu tadi, cara kita memindahkan ikan cupang ke dalam botol. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan media atau botol yang akan kita gunakan. Sebelum kita pakai, kita bersihkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita harus mendapatkan air untuk pengisian pada botol yang akan kita gunakan untuk pemindahan ikan cupang. Jadi sebelum kita ganti airnya, kita endapkan terlebih dahulu teman-teman, jadi agar pH air dan suhu air itu sudah stabil atau terjaga. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.